ada pantulan, ada compression. Kalau dites ini antara ini sama ini, atas ini, inilah range-nya. Yang paling akhir ini batasan support, atas ini resisten. Ya ini ketika nanti di break kayak gini, berarti zonanya kan berpindah ke sini. Apapun pergerakan di saat naiknya. Kan seperti itu. Nah, setelah peluang pertama dapat, berarti nanti akan ada peluang kedua. Peluang kedua mana? Zona ini akan dites. Nah, ditesnya nah, ini kan dites. Nah, yang saya akan ajarkan di sini, di area nih, sebelum saya lanjutkan komplit plus gap nantinya, silakan kalau ada pertanyaan. Kecil, kita punya SL mayor ya, berarti logikanya begini, ini break akan retrace. Kita nggak tahu retrace-nya dalamnya seberapa. Kalau kita tandai seperti ini, bisa jadi hanya segini lalu akan melanjutkan ya. Kita punya SL mayor ini dari atas market ini ya, market drop ya, ada SR mayor ini, garis saya ganti. Tanda apa ya, merah. Oke, nanti tanda merah berarti dari atas ini drop, ini pakai SR mayor, menembus breakout dan pastinya akan retrace. Nah, retrace-nya kemana kita nggak tahu, dalam ya, dalam ke atas ataupun hanya sebatas di ini flag SD zone kecepit PL1, kita nggak tahu. Yang penting kita sudah punya acuan bahwa breakout ini adalah breakout momentum penerusan. Kita tinggal tunggu retrace-nya, lalu kita akan turun mengikuti. Di saat retrace ini tandai supportan batas akhir seperti ini nih. Nah, ini retrace kan masih reject ya. Kemudian dites ini, kita belum bisa ini mengatakan akan lanjut karena masih di atas, masih proses rejection. Nah, ketika sudah membentur kayak ini lalu reject, sebentar, ini reject ini, apakah ini bisa dikatakan momentum akan turun range harga ini? Ini saya teruskan, oh enggak deh,
Nah, ini ya, tes reject. Apakah market ini akan turun? Belum. Dia turun, market ini akan turun soko-soko ke sana kalau bisa menjebol ini loh. Ya. Kalau ini breakout, apakah menandakan akan ini sinyal buy? Ya enggak. Karena apa? Inilah proses rejection. Itu yang kalian harus tahu. Nah, market ketika bisa menjebol ini ya, surut gitu ya. Ini tandanya market benar-benar akan melanjutkan penurunan. Nah, oke. Nah, kebetulan ini belum jebol. Yang kita tunggu, kalau misalkan pengen benar-benar swing ke sono, ke bawah, cari gap atas bawah. Kita coba lihat market, di sini. Ini lihat ya, ini sudah breakout. Nah, breakout tandanya berarti market ini benar-benar akan menurunkan. Ini akan turun, tapi apakah akan naik duluan atau langsung 12? Kita cari tahu mana yang masih bisa diambil. Nah, berarti ini kan sudah zonanya sudah terbreak. Saya kasih garis ini nih ya, berarti di manakah tempat yang enak? Di mana yang paling atas nih? Jadi supply yang di sini, supply ini sudah dites oleh ini, tapi yang ada dalam bayangan kita ini kan sudah clear sebenarnya kan, sudah clear ya kan. Yang clear itu mana? Yang clear zona ini, clear ya, tapi yang ini gimana? Nah, ya kan, pertanyaannya kayak ini itu. Nah, ya kan. Kemudian apalagi disinilah letak sesuatu yang memang benar-benar di daerah ekstrim ya, bukan di tengah-tengah seperti ini. Nah, disinilah kalau kita bisa meneliti, nah, ya kan. Nah, setelah breakout ini SR, yang ini SR, SL Muriwatku, yang terjadi apa? Breakout, turun, broken, SR, zona sudah dites. Nah, di sini terlihat ada sesuatu. Apa? Nah, saya anggap ini sampai ke kanan sono. Saya punya zona ini sono. Jadi saya akan sell di atas zona
gap ini, anggap aja gap ya, ada gap price, ada zona sell di atas, seperti itu. Jadi punya dua zona yang benar-benar saya pantau. Mana? Ini pertama, ini kedua, ini ya, benar-benar ini. Oke, terus kita cek, tapi ingat, market ini sudah menunjukkan akan turun, sudah menunjukkan taringnya bahwa akan turun. Punya entry point, punya entry point di sini, punya entry point, punya zona gede. Nah, nih hasil penerusannya di sini, mulai dari sini sampai sini. Tinggal pelajari, tapi jangan di download ya. Tak ajar kalau di download. Jadi kita punya entry point 2. Oke, yang pertama KO SL, kita terima SL nya, tapi juga punya entry point di atasnya. Ini mengerikan, bah, dapat area pucuk tapi kan SL. Karena gini kan, kita kan sudah memantau bahwa market ini dari atas, ya kan, dari atas ini ada SR garis merah, ini, yang ini kan dijebol, ya kan. Artinya apa? Dia akan membuat rejection. Nah, rejection yang kemudian kalau sudah membuat titik support paling bawah, kemudian kita tunggu rejectionnya ini bisa segini, ya kan, tapi rata-rata terflip oleh support garis merah ini, terflip rata-rata di situ. Nah, kalau semisalkan nggak menyentuh area flip ini, maka yang kita pantau pasti di sini ada yang namanya ngojos. Apa ngojos ya? Compression. Apa pemadatan harga, padet tentet megal ya, kuwi ning pikiranmu mesti. Nah, ketika rejection di mana? Apakah di sini? Kita pantau dulu. Apakah di sini terus sampai akhir. Setelah dapat rejectionnya, ya seperti ini, apakah dia bisa membreakout ini? Itu step yang harus ditunggu. Nah, kalau mau benar-benar swing ya, kalau scalping ya jangan harap terlalu muluk-muluk. Nah, penting buy sell, profit. Ini kita membaca cerita. Kalau misalkan nggak sampai break, berarti resisten atas ini, rejection ini, ya, berarti kurang maksimal. Kita tunggu lagi ketika dia market naik ke atas, benar-benar sampai top rejectionnya. Nah, kita tunggu lagi apakah mampu breakout SR yang ini. Ketika sudah breakout,
ya iki, nah ya wes, CAD akan lebih kuat dari euro.